Jadi yang pertama anak mau komplain sama jamaah, sama panitia. Antum tahu ini SRB ya? Logonya SRB. Di bawahnya Syafiq Riza Basamalah. Coba dibaca, baca. Syafiq Riza Basamalah. Nah, ini gimana? Kayaknya bukan aneh yang diundang itu ya. Jadi anak mau pergi nih ya, Mas. Siapa itu? Mas Dodo, ini langsung hubungi vendornya, besok dikirim baru ya, bisa ya, insya Allah ya. Insya Allah Ustaz, aman. Insya Allah ya. Masya Allah. Ya. Jadi aneh yang dimaksud dengan ini, ya, Basamalah ini. Basamalah ini ya. Allahu Akbar. Gimana? Bahasa, oh di sini bahasa lama. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik jamaah, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk berlibur, tapi sebagaimana tadi disebutkan DKS, berilmu, harmonis, berbahagia. Itu harapannya. Dan di depan jamaah, lihat ada kertas yang sudah disiapkan dengan harapan kita mulai menulis kembali. Terus terang, menulis di atas kertas itu sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian orang ya. Mereka lebih suka mendengarkan. Jadi memang di antara keahlian yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupan ini 4. Yang pertama, menonton, mendengarkan, kemudian membaca dan menulis. Yang sering dilakukan oleh kita itu adalah mendengarkan dan menonton. Insya Allah kalau untuk mendengar dan menonton semuanya enjoy ya. Ketika di mobil dia akan dengarkan radio umpamanya. Ketika dia santai dia akan buka handphonenya untuk menonton kajian mungkin. Yang masih kurang itu adalah membaca dan menulis. Padahal ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kita lihat di awal Iqra kemudian bicara ilmu maka bil qalam dengan pena. Artinya orang itu mau tidak mau tatkala dia mau berilmu maka dia harus mencatat. Membaca dan mencatat. Antum bisa bayangin ya Ustaz Aminur Ba'id. Beliau tadi menyampaikan bahwasanya semuanya punya kesempatan yang sama untuk belajar agama. Artinya belajar agama ini bukan hanya untuk anak pesantren. Jangan pernah berpikir saya kuliahnya umum, mana mungkin saya bisa belajar agama. Semuanya bisa. Tinggal ada kemauan atau tidak. Maka mulailah dari acara ini, antum mencatat sudah. Mendengarkan, mencatat ya. Setelah mencatat mungkin mengembangkan sendiri nantinya untuk disampaikan kepada keluarga, kepada kawan. Dan subhanallah, tanda-tanda Allah ingin kebaikan buat seseorang itu bukan dibuat kaya. Pernah ada seorang rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan kepada anak, Syafiq kata dia, Allah itu cinta sama anak. Akhirnya anak tanya, apa buktinya Allah cinta sama anak? Allah luaskan rizki anak. Urusan anak lancar semuanya. Dan terus berkembang menuju kepada kesuksesan kata dia. Anak sampaikan. Orang-orang kafir banyak yang lebih sukses dari abang. Banyak yang lebih kaya daripada abang. Kalau kemudian ukuran Allah cinta kepada seseorang itu adalah kekayaan, kemudahan dalam rizkinya, berarti Allah cinta sama orang-orang kafir. Padahal jelas-jelas Allah membenci wala yardha li ibadihil kufur. Dan Allah tidak ridho dengan kekufuran itu. Dan memang orang-orang yang imannya kurang akan menjadikan dunia sebagai standar cinta Tuhannya. Allah mengatakan di surat Al-Fajr ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman
Adapun manusia tatkala Allah berikan bala kepada dia, Allah berikan ujian kepada dia, bentuk ujiannya Allah berikan harta yang berlimpah ruah dan Allah berikan kedudukan yang mulia. Maka dia akan mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau Allah kasih bala, bentuk balanya disempitkan rizkinya, maka dia akan mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Kalla, enggak kayak gitu. Dan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat dia, maka Allah bikin dia belajar agama, ngerti agama. Jadi kalau kepingin tahu Allah cinta nggak sama anak, Allah ingin kebaikan nggak buat anak, lihat ketika kita sibuk belajar dunia meninggalkan ilmu agama, maka berarti Allah tidak menginginkan kebaikan buat kita. Apakah berarti orang-orang yang kaya, para pejabat, Allah tidak menginginkan kebaikan buat mereka? Tergantung. Apabila mereka menjadi pejabat dan tetap mau belajar agama, mereka menjadi orang kaya yang tetap mau belajar agama, mau memahami agama, berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Jadi kalau sudah orang kaya, tahu-tahu dia datang ke ustadz mengatakan, anak mau konsultasi ustadz, anak ingin dapat pencerahan. Ini tanda Allah ingin kebaikan buat dia. Karena dia mulai mau belajar agama. Seorang pejabat negara tahu-tahu mulai hadir di majelis ilmu, berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Ini secara tadi hadis yang disebutkan bahwa orang yang diinginkan kebaikan darinya oleh Allah Azza wa Jalla, Allah bikin dia belajar agama. Maka tolong belajar agama ini jangan dijadikan sampingan. Silahkan mencari dunia. Silahkan berburu. Kalau tadi Ustadz Ami menawarkan apa? Menawarkan waris, zakat, yang dipilih apa? Permodalan dan investasi. Karena yang dipikirkan bagaimana setelah pulang dari sini tambah banyak modalnya gitu loh. Atau yang dipikir enggak Ustaz, kita kepingin supaya modal kita itu halal. Alhamdulillah. Dan insya Allah ana berhusnudzon semua yang daftar di DKS ini. Semoga Allah ingin kebaikan buat kita semuanya. Tapi belum tentu. Ya, ana mau kasih hadiah pertama. Kapan terjadi perang Uhud? Kapan terjadi perang Uhud? Jamaah, oke. Bulan apa? Ya pokoknya 3 Hijriah, nggak apa-apa kita kasih hadiah lah. Iya, di pertengahan bulan Syawal ya. Kalau perang Badar itu di bulan Ramadan, kalau Uhud di pertengahan bulan 1 tahun kemudian. Tapi pertanyaan lanjutannya, berapa melawan berapa? Nah, iya. 700 lawan 3000, Masya Allah. Kasihkan hadiahnya buat yang ngomong 700 lawan 3000. Ibu-ibu ya. Baik. Ini hadiahnya dibungkus sama bunga, seharusnya buat ibu-ibu. Nah, angkat tangan yang tadi jawab 700 lawan 3000. Oke. Pertanyaan buat ibu-ibu. Siapa yang kalah? Dan kenapa kok bisa kalah? Kaum muslimin yang kalah. Maksudnya kaum muslimin yang menang Ustadz. Karena percaya baru pertolongan Allah akan datang. Mereka menang. Mereka menang. Apa buktinya menang? Keyakinan bahwa Allah Enggak, pasti. buktinya menang itu kan dapat harta rampasan perang, bisa memukul mundur musuh, Bisa memukul mundur musuh. betul. Iya, kasih hadiahnya, kasih hadiahnya. Jadi
Umat Islam menang. Tapi kemudian kalah. Oh karena ya yang Iya, ingat Ibu. Iya, ya Iya, Ustaz. ingat. Iya, awalnya menang. Jadi 700 itu bisa memukul mundur yang 3000. Tapi gara-gara ada yang tidak taat. Ada 50 pemanah yang diletakkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di atas Jabal Ainain. Lalu mereka turun dan Allah berikan kekalahan. Baik, pertanyaan buat ibu-ibu. Kenapa mereka turun? Ibu-ibu. Karena ada Ini kan rampasan. tidak nyambung bapak-bapak ini. Ibu-ibu Ya karena berharap mendapat harta rampasan perang, Ustaz. Padahal Rasul sudah melarang mereka untuk turun, tapi mereka turun untuk mendapatkan harta rampasan perang, akhirnya dipanah oleh kaum kafir. Barakallahu fiik. Karena nggak sabar. Kasih hadiahnya nggak apa-apa. Karena nggak sabar. Jadi kalau bicara sabar, ternyata sabar itu menahan diri. Nanti kita kalau masuk definisi sabar, sabar itu memang habsun nafs. Tahan. Untuk melakukan sesuatu yang nggak boleh gitu. Tapi ternyata mereka nggak sabar. Kenapa mereka nggak sabar? Karena ambisi dunia. Makanya setelah perang Uhud, 70 sahabat meninggal dunia jemaah. Banyak yang terluka, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka jemaah. Lalu Allah mengatakan, minkum man yuridud dunya, wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian itu ambisinya dunia. Dan sebagian kalian ambisinya akhirat. Padahal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum turunnya ayat itu, dia sempat mengatakan, aku berpikir kalau aku bersumpah dengan nama Allah bahwa semua yang ikut perang Uhud itu mencari akhirat, aku pikir sumpahku akan benar. Karena memang proses menjadi 700, awalnya keluar dari kota Madinah itu 1000. Kemudian sampai ke Uhud tinggal 700. Pikirnya 700 ini adalah pilihan sudah. Orang-orang yang akhirat ambisi mereka. Ternyata Allah mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang ke sini, apakah semuanya ambisinya akhirat? Anda yakin enggak? Long perang Uhud ada Nabi SAW aja. Ada yang ambisinya dunia. Ada mungkin enggak Ustaz. Kita dunia tapi tetap ono akhiratnya Ustaz gitu ya. Ya semoga lah jemaah. Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka tolong sabar mencatat. Insya Allah materinya mudah-mudahan sudah dikirim ya. Kita akan membahas tentang pengertian sabar. Supaya kita tahu. Ternyata banyak di antara masyarakat, kalau ditanya sabar itu apa, sulit untuk menjawab. Dia menjawab, sabar itu ridho. Padahal ridho itu di atasnya sabar. Jadi kalau kita mau bikin tingkatan menghadapi musibah itu, sabar, terus di atasnya sabar namanya ridho, di atasnya ridho namanya syukur. Di bawahnya sabar. Apa namanya? Anda kasih hadiah. Bapak-bapak. Apa? Ikhlas. Lebih tinggi lagi ikhlas ini. Enggak, di bawahnya sabar. Artinya di bawahnya sabar ini tercela orangnya. Sabar itu adalah batas minimal yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Jadi kalau dia turun di bawah sabar, sudah dibenci sama Allah, dimurkain sama Allah. Nah, al-jaza. Iya betul, al-jaza itu marah ya. Menerima takdir dengan marah, tidak terima gitu, nggak sabar. Itu jaza. Jadi tingkatannya adalah sabar, syukur, sabar, ridho, kemudian syukur.
Nah, sebagian orang membahasakan ridho itu dengan ikhlas. Saya ikhlas menerima musibah ini. Padahal ikhlas itu sebenarnya niat. Artinya ikhlas itu, kalau bicara ikhlas itu ya innamal a'malu binniyat, ada yang niatnya ikhlas lillahi ta'ala, ada yang niatnya tidak ikhlas gitu. Tapi di masyarakat dibahasakan ridho itu dengan ikhlas. Saya ikhlas menerima kondisi ini Ustaz. Maksud dia ridho sebenarnya. Karena ikhlas itu artinya ya menyucikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kalau jamaah kita akan bicara tentang pengertian sabar ya, kemudian kedudukan sabar dalam agama Islam. Kemudian kita akan melihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang sabar, karena keduanya adalah sumber dari agama kita. Kemudian ada keutamaan sabar, lalu kita akan membahas tentang macam-macam sabar, ini akan dibahas. Kemudian yang terakhir kita akan berbincang tentang tafsir ayat-ayat tentang sabar. Karena sabar ini ternyata disebutkan di dalam Al-Quran 103 kali. 103 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita tahu jumlah surat Al-Quran itu 114 ya. Hampir di setiap surat kalau kita mau rata-ratakan itu ada pembahasan tentang sabar. Bahkan kadang-kala di beberapa surat itu banyak sekali perintah untuk bersabar. Coba kita buka tentang pengertian sabar. Di halaman 3 disebutkan bahwasanya sabar adalah lawan dari al-jaza. Jaza itu keluh kesah atau marah sebenarnya. Nggak terima dia. Sedangkan sabar berasal dari kata as-sabr. As-sabr itu maknanya adalah al-habs, menahan diri. Menahan. Dan kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan ketabahan, tahan menghadapi cobaan, tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak mudah marah. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi ternyata secara syariat, para ulama menyebutkan bahwasanya sabar itu habsul lisan. Tadi kan as-sabru berasal dari kata maknanya adalah al-habsu. Jadi kalau bicara tahanan di Arab itu namanya habs. Karena orang itu ditahan fisiknya supaya tidak keluar dari tempat tersebut. Tapi kalau sabar adalah habsul lisan. Menahan lisan. Yang pertama ditahan adalah lisannya dari marah-marah. Dari berkeluh kesah. Kemudian menahan hati dari putus asa atau amarah. Dan menahan anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan saat menghadapi ujian. Bicara tidak dibenarkan, itu tidak dibenarkan secara akal sehat dan secara syariat. Jadi sabar itu menahan. Beda sama orang ridho. Ridho itu sudah nerimo. Sabarnya belum nerima. Tapi dia tidak berani ngomong. Dia berusaha untuk mengelola hatinya ya, agar tidak marah sama Allah, agar tidak suudzon sama Allah. Karena terus terang, ada orang yang ketika terkena musibah, dia itu mengatakan, apa masih ada dosa-dosa ana sehingga ana terus dikasih ujian ini? Dosa yang mana? Dia mulai merasa bersih dari dosa. Dan merasanya diri nggak pantas dapat musibah. Akhirnya anak ingatkan dia. Anak sampaikan kepada dia. Engkau lihat Nabi Nuh alaihissalam. Bersabar dikasih musibah istrinya. Anaknya. Nabi Ibrahim menghadapi bapaknya sendiri. Apakah engkau akan berpikir berarti masih banyak dosanya Nabi Ibrahim? Lah. Bala itu datang memang untuk menghapuskan dosa, tapi untuk mengangkat derajat juga. Dan ada yang untuk menjadi adab gitu. Jadi itu sabar. Ada orang yang ketika dikasih ujian, dia langsung marah-marah lisannya.
akan kelihatan orang itu aslinya ketika musibah datang. Contoh, pesawat delay. Yang pertama dia masih sabar, nahan ya. Nggak ngomong, hati masih husnudzon masih ya. Tahu-tahu setelah itu disebutkan pesawat dibatalkan. Udah kuat jemaah. Langsung datang ke konternya. Dimaki-maki. Ini itu. Padahal yang nggak berangkat itu bukan hanya dia. Pesawat tidak budal. Nggak berangkat semuanya. Tapi kenapa sikapnya beda-beda? Kenapa ada yang cuma nunduk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada yang gebrak-gebrak meja. Musibahnya satu, tapi sikapnya berbeda-beda. Maka tadi sabar itu menahan lisan, menahan hati, dan menahan raga. Ya dari kau lisan ya kita lihatlah kadangkala suami kalau marah sama istrinya ada yang kebun binatang yang keluar. Ini pertanda dia tidak sabar. Ada istri ketika suaminya melakukan sesuatu yang membuat dia marah, piring pecah. Berarti dia tidak sabar. Ada yang kemudian putus asa dari rahmat Allah. Lalu mempertanyakan, kenapa ya Allah engkau berikan musibah itu kepada aku? Kenapa kok aku? Ada yang mempertanyakan itu. Berarti dia juga nggak sabar. Karena tidak menahan hatinya. Dari tadi rasa putus asa, menyalahkan. Ya. Ini ada beberapa penjelasan para ulama tentang sabar. Nanti tinggal dilihat. Kedudukan sabar dalam Islam. Supaya kita tahu, karena ada orang-orang yang tatkala minta solusi terhadap masalah dia itu sudah menentukan solusinya. Dia kadang-kadang tertulis, Ustaz anak punya masalah ini tuh, tolong solusinya jangan sabar. Loh ya apa sih? Padahal solusinya itu sabar. Ketika orang ini tidak mau sabar, dia mau cari solusi lain. Subhanallah. Tuh 50 sahabat yang di atas bukit pemanah. 15 nggak turun. 35 turun. Yang 15 tahu solusinya cuma sabar. Dan dengan sabar mereka dibunuh. Mati 15 orang tuh. Mati. Tapi itulah solusi. Karena sejatinya kehidupan ini akan berakhir. Subhanallah coba. Ada cerita tentang seorang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf kalau nggak salah. Ketika dia dibunuh, maka sang ibu mengatakan, kalau engkau nggak bunuh dia, Allah akan mematikan dia gitu loh. Mati sudah, akhir ceritanya itu mati. Maka kita perlu tahu kedudukan sabar dalam Islam itu seperti apa sih? Sehingga tatkala orang harus bersabar, dia tahu dia berada di tempat yang mulia sebenarnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, as-sabru nisful iman. Wal imanu al-yaqinu kulluhu. Sabar itu adalah setengah dari iman. Dan iman itu seluruhnya adalah keyakinan. Dan subhanallah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, bisabri wal yakin, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, kepemimpinan dalam agama itu akan diraih. Kudu sabar. Nggak ada ceritanya mau sukses tanpa sabar, nggak ada. Makanya tatkala ada seorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ya Imam, ayyuhuma afdal, mana yang lebih baik? Ayyubtala rajul au ayyumakkan. Mana yang lebih utama? Orang itu dikasih kedudukan atau orang itu dikasih ujian?
Siapa yang mau jawab? Mana yang lebih utama? Bapak-bapak. Kasih ujian. Al-Imam Syafi'i mengatakan, la yumakkan hatta yubtala. Dia nggak akan dikasih kedudukan sampai dia dikasih bala. Jadi itu proses. Untuk menjadi imam prosesnya harus dikasih bala. Antum kalau baca bagaimana Imam Bukhari jamaah. Bukunya sampai hari ini kita baca. Umat Islam di seluruh penjuru dunia mendapatkan manfaat dari kitab Imam Bukhari. Antum tahu Imam Bukhari mati itu diusir jamaah. Diusir di kampung halamannya. Mati di jalanan Imam Bukhari itu. Karena banyak orang yang hasad sama beliau. Jangan dipikir Imam Bukhari meninggal dalam kondisi dimuliakan. Enggak. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau yang madhabnya sampai hari ini dianut oleh banyak kaum muslimin. Beliau itu kena wasir yang kasurnya dilobangin. Karena kalau beliau duduk tuh darah yang turun semua jemaah. Maka beliau mengatakan, la yumakkan hatta yubtala. Nggak bakalan orang itu dikasih kedudukan sampai dikasih bala. Hampir saja Imam Syafi'i itu dibunuh jemaah. Didatangkan dari Yaman Imam Syafi'i itu. Karena dianggap pemberontak dari keluarganya Alawiyin, dari keluarga Nabi SAW. Jadi nggak bisa. Harus melalui proses sabar. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan al-iman nisfani, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman itu terdiri dari dua bagian, separuhnya sabar dan separuhnya lagi adalah syukur. Jadi nggak ada ceritanya orang itu syukur terus. Dan nggak ada ceritanya orang itu sabar terus. Yang ada engkau harus syukur, harus sabar. Bapak-bapak yang dapat istri cerewet. Siapa yang istri cerewet? Anak kasih hadiah. Nah. Bapak-bapak. Kan nggak di kamera, aman nanti. Anda nggak ngomong-ngomong. Nah. Siapa yang istrinya cerewet? Silakan angkat tangan. Anaknya mungkin tahu. Siapa yang ibunya cerewet? Nah itu kan lebih enak. Iya, istri cerewet ternyata itu perlu bersabar, perlu bersyukur. Anak-anak itu pinter ngomong gara-gara umiknya cerewet loh antum. Alhamdulillah, coba ibunya pendiam, nggak iso ngomong anakku. Jadi tetap ada yang perlu disyukuri. Sampai ketika Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Lalu Allah mengatakan fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, ini ada bala sudah. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan di rumah tangga kita. Tapi apa kata Allah? Allah nyuruh kita bersyukur. Allah nyuruh kita bersyukur tapi bersabar juga. Kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian tidak sukai, di situ Allah jadikan banyak kebaikan. Disuruh bersabar karena berbaik sangka ada kebaikan. Ketika ada kebaikan maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tetap jangan pernah berpikir anak ini Ustaz. Ya adalah sebagiannya yang mengatakan anak ini sudah sabar Ustaz. Apa yang tidak anak kerjakan? Anak nerima Ustaz. Berarti yang kurang dari antum syukur. Kalau ada orang merasa sudah bersabar, berarti yang belum dia lakukan adalah bersyukur. Karena iman itu dua tadi. Dua bagian. Sabar dan syukur. Kalau ada seorang istri yang mengatakan, Ustadz, wallah Ustadz, ana sabar menghadapi suami ana. Sudah 20 tahun Ustadz.
Ya berarti ibu belum bersyukur. Loh apa yang mau disyukuri Ustaz? Oh betul kan? Dia nggak syukur. Betul jemaah. Nanti kita akan baca hadisnya ketika Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Semua urusan orang beriman itu baik. Apa saja yang terjadi baik pokoknya. Asalkan tadi sabar dan syukur. Kemudian sabar merupakan nikmat yang sangat besar. Sabar itu nikmat. Karena ada orang yang nggak bisa sabar. Ada orang yang selalu marah-marah. Sehingga pahala dia boleh jadi pada hari kiamat habis. Gara-gara dia nggak dikasih nikmat sabar. Sakit hati sedikit, mencela. Memaki. Anak-anaknya berharap bapaknya tidak pulang ke rumah. Kalau bapaknya pulang, aduh pulang bapak ini. Kok sudah pulang ayah? Karena tahu bapaknya nggak dikasih nikmat sabar. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma an'amallahu ala abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'abahu makanaha sabr illa kana ma'awadahu khairun mimman taza'ahu. Allahu Akbar jemaah. Tidaklah Allah mencabut suatu nikmat dari seorang hamba. Tadi dikasih bala. Boleh jadi anak yang diambil. Boleh jadi bangkrut usahanya. Boleh jadi istrinya meninggal dunia. Atau boleh jadi seorang perempuan diceraikan sama suaminya. Kemudian Allah kasih ganti di tempat yang diambil itu. Apa gantinya? As-sabr. Kesabaran. Kata Umar bin Abdul Aziz, kecuali melainkan yang diberikan Allah sebagai gantinya lebih baik daripada nikmat yang diambil. Makanya ketika orang dikasih bala, anaknya yang masih kecil, buah hatinya diambil. Lalu Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, akhadtum walada abdi? Kalian cabut nyawa anak hambaku? Iya ya Allah, kata mereka. Qabattum thamrata fuadi? Yang kalian cabut nyawanya itu buah hatinya. Karena ada orang tua yang anaknya itu bukan buah hatinya. Anaknya ganyang jemaah. Bahkan kadang-kala ibu kalau punya anak ganyang tuh, ya Allah nak, kepingin tak masukkan lagi kau nak. Iya. Dan ketika anaknya mati, bapaknya itu istirahat. Ada. Ini enggak, ini anak yang dia cintai, buah hatinya. Lalu Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, Mada qala abdi? Hambaku ngomong apa waktu dicabut nyawa anaknya? Hamidaka wastarja. Dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Memuji Allah karena memang hanya Allah yang dipuji dalam semua kondisi. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga, kasih nama rumah pujian. Bayangin. Lebih baik daripada anaknya. Dan anak itu juga akan menunggu orang tuanya di pintu surga kelak. Apakah ada kebaikan yang lebih dari itu? Sang anak diperintahkan kepada mereka udkhulul jannah. Anak itu mengatakan la. Hatta ya'tiya abauna. Sampai orang tua kami datang. Bayangin coba. Ditunggu. Orang tuanya proses di sidang ini itu di pintu surga ada yang nunggu dia. Artinya orang tuanya insya Allah masuk surga. Karena sudah ditungguin dapat syafaat dari anaknya. Maka ucapan Umar bin Abdul Aziz ini perlu kita renungkan bersama. Kalau antum kena musibah lalu antum bisa bersabar, ketahuilah bahwa kesabaran antum lebih baik daripada musibah itu.
Cuma kan orang kadang-kala nggak sadar. Yang ada dia ya mencela, memaki ya. Umar bin Khattab ya menyebutkan bahwasanya sabar memperbaiki kualitas hidupnya. Apa kata Umar? Adrakna khaira aishina as-sabar. Kami dapati sebaik-baik kehidupan kami adalah dengan kesabaran. Semua pekerjaan, semua aktivitas, semua relasi yang dibangun itu butuh kesabaran. Jadi ketika kita nanti akan membaca macam-macam sabar, sabar itu ada sabar memerintahkan menjalankan perintah Allah kudu sabar. Antum nih kajian butuh sabar enggak? Sabar, ngantuk-ngantuk kadang ya Allah. Iki panitia ya apa? Saya ngantuk. Bapak enggak ngantuk, tak lihat merah juga lainnya. Ini ngempet ini Ustaz. Bismillah. Terus terang ana heran ya. Panitia itu meletakkan coffee break setelah kajian selesai. Apa gunanya? Ya kita turu mau tidur suruh coffee break. Seharusnya jam 9 coffee break atau setengah 9 coffee break. Keluar ke sini seger lagi. Bagaimana panitia? Bisa diganti? Maju tadi, maju. Iya. Berarti setengah 9 coffee break. Setengah 9 Bapak, tolong disiapkan coffee breaknya. Ya, Mas Nah, request. terus anak lihat coffee break habis kajian. Mau tidur jamaah suruh coffee break. Ya itulah jamaah. Kita harus sabar menghadapi panitia. Pokoknya semua kehidupan butuh sabar. Tadi ngantum ngantri makan. Butuh sabar enggak? Ya Allah, lihat yang lainnya pada makan. Ini mereka ikut sholat apa enggak kok langsung duduk. Oh, ternyata yang langsung makan itu sholatnya nggak jamak. Iya. Jadi karena antum jamak, mereka langsung spill mundur ke belakang, dapat bagian. Ya rizkinya beda-beda lah jamak. Tapi jelas tadi, antum butuh kesabaran. Pekerjaan, apapun pekerjaan antum mau jadi pedagang. Dulu, nih bicara travel umroh ya dan haji. Mereka mengatakan travel umroh dan haji ini Ustaz, pekerjaan yang tidak ada surutnya Ustaz. Ya, anak bergaul dengan bos-bos travel haji itu. Allah kasih COVID gelundung. Allah kasih COVID. Tutup Mekah Medina. Sedangkan kerjaannya yang dijual cuma umroh sama haji. La umroh wala haji. Mau ngomong apa? Nah ada, semua butuh kesabaran. Apa kira-kira pekerjaan yang gak butuh sabar? Mancing butuh sabar? Mancing itu butuh sabar menghadapi istri. Bukan menghadapi ikan ya Pak. Kalau ikan dia insya Allah ditunggu tuh ikan. Tapi ya Allah kalau nggak dapat ikan menghadapi istri ini ya apa kira-kira? Karena Anda lihat ada yang istrinya datengin suami yang sedang mancing. Nggak kuat dia cuma. Butuh kesabaran gitu. Dan menjadi ibu rumah tangga butuh sabar. Sabar menghadapi omongan orang. Ketika kenalan, profesinya apa ibu kata dia? Tidak kerja saya. Apa? Ya ngurusin suami sama anak-anak. Oh gitu ya. Padahal lebih ruwet mana jamaah? Jadi pramusaji di hotel ini. Sama jadi ibu rumah tangga. Anaknya 7. Mana yang lebih ruwet? Yang ngurusin keluarga. Kalau anaknya 1, sama. Itu butuh kesabaran. Semua yang jadi kerja, semua butuh kesabaran. Maka Umar bin Khattab mengatakan, adrakna khaira aishina as-sabr. Sudah. Karena kita belum masuk surga. Maka ketika orang itu masuk surga, penghuni surga
Para malaikat-malaikat yang menyambut itu mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selesai sudah. Keselamatan buat kalian karena apa? Karena kalian sabar. Tidak sabar tidak masuk surga kalian. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Itu mereka dapat surga karena apa? Sabar. Jadi apapun butuh kesabaran. Sampai untuk bersyukur pun butuh sabar sebenarnya. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian sabar itu merupakan pundi-pundi kebaikan. Hasan al-Basri ya. Kalau tadi ucapan Umar bin Khattab sebagai seorang sahabat ya. Yang hidup. Umar itu hidup di dua fase. Fase jahiliyah dan fase masuk Islam. Kemudian setelah itu dia hidup di dua fase lagi. Fase kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam dan fase kejayaan. Ketika Umar bin Khattab itu dapat harta rampasan perangnya Persia jemaah. Jadi gelang-gelang emasnya Kisra raja Persia itu diletakkan di depannya Umar. Umar itu nangis. Kenapa ya Umar, kata dia. Engkau dikasih nikmat yang banyak ini gitu loh. Iya. Takut orang-orang itu gak sabar. Ketika dikasih nikmat. Takut orang-orang itu hanya binasa ketika dikasih harta yang berlebih. Butuh kesabaran. Jadi orang kaya itu butuh sabar untuk tidak mengekspos kekayaannya. Makanya kalau antum lihat. Kemarin cerita anggota DPR yang akhirnya gelundung ya. Apa bahasanya gelundung ini ya? Jatuh. Yang akhirnya dipermasalahkan ya oleh publik. Karena mereka nggak sabar. Mereka punya harta. Kalau tidak dipamerkan buat apa gitu jamaah. Kalau dia punya barang mewah. Kemudian dia pakai cuma dalam kamar jamaah ya. Dia beli tas terus muter-muter dalam kamar. Ya wong edan lagi seperti itu kan. Jadi harus pamerkan. Makanya ketika dia punya harta, sulit bagi dia untuk menahan diri. Butuh sabar. Butuh kesabaran semuanya. Tapi di sini Hasan al-Basri mengatakan, as-sabru kanzun min kunuzil khair. Sabar adalah salah satu dari pundi-pundi kebaikan. La yu'tihillah illa li'abdin karimin indahu. Nggak akan dikasih nih orang sifat sabar kecuali orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika antum dikasih kesabaran, di sini antum boleh husnudzon sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ingin kebaikan buat anak. Jangan kalau dikasih harta antum mengatakan kayaknya Allah ingin kebaikan buat anak. Belum tentu, orang kafir lebih banyak yang kaya daripada antum. Jadi benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi sehingga kita harus mensyukuri nikmat sabar ini jamaah. Tapi kita akan membaca sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada perintah. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal setelah menyebutkan tentang banyaknya ayat-ayat sabar dalam Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa terjadi ijma. Kesepakatan di antara semua ulama bahwa sabar itu wajib. Wajib. Sedangkan ridho itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ridho itu wajib? Sebagaimana tidak. Ridho itu keutamaan. Tapi yang wajib itu adalah sabar. Syukur juga nggak wajib. Yang wajib itu sabar. Nahan. Pokoknya nahan aja sudah. Nangis tidak apa-apa. Karena ada orang yang nahan akhirnya meneteskan air mata. Nggak apa-apa. Nabi SAW ketika ditinggal mati oleh putranya. Umur belasan bulan ya. Ibrahim ya. Subhanallah ya. Nabi SAW ketika Ibrahim lahir ya. Itu semua orang satu Madinah tahu. Dikasih tahu sama Nabi SAW. Tadi malam aku dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla. Aku kasih nama seperti nama kakekku Ibrahim kata dia. Karena memang Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu ceritakan sama orang. Alhamdulillah aku dikasih anak sama Allah ini. Nabi ceritakan. Tahu-tahu diambil sama Allah.
Diambil di tangannya Nabi SAW. Nangis Nabi SAW. Ketika Nabi meneteskan air mata, bayangannya Abdurrahman bin Auf, Nabi gak akan nangis. Dan mungkin juga dalam gambaran sebagian sahabat, menangis itu sebagai pertanda orang gak sabar. Maka Abdurrahman bertanya, wa anta ya Rasulullah, kok juga nangis ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, innal qalba la yahzan, wa innal ayna la tadma' wa la naqulu illa ma yurdi Rabbana. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hati bersedih Abdurrahman. Air mata menetes. Tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Jadi tadi, nahan sampai nangis tidak apa-apa. Karena subhanallah memang ada perkara-perkara yang solusinya itu menangis. Jadi kalau ada anak kecil menangis, biarkan dia menangis. Jangan disuruh berhenti. Diam. Loh kok diam? Akhirnya dia terisak-isak, semakin jadi penyakit ketika ditahan tangisnya. Biar dia menangis. Makanya ada orang tua kalau anaknya nangis langsung ditambahin. Nangis. Terus no nangis sih. Akhirnya dia diem jemaah. Oh iya. Kalau disuruh terus no berarti tangisanku ini tidak dapat merayu bapakku. Karena ada yang menangis dalam rangka merayu orang tuanya. Ketika disuruh terus menangis, berarti tidak berguna rayuanku ini. Akhirnya dia diem jemaah. Tapi tadi boleh menangis, nggak apa-apa. Dan itu tidak bertentangan dengan sabar. Istri menangis, biarkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ini di surat Ali Imran ayat 200 ya. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Ada 4 perintah. Di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi panggilan di Al-Quran itu macam-macam. Ada ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Ada ya ayyuhal insan, wahai insan atau orang. Ada ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Ada ya ahlal kitab, wahai yang dikasih Alkitab. Ada ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Kemudian ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, berapa kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Ibu-ibu. Kalau anak-anak semangat ya. Insya Allah. Bapak-bapak merem-merem di sini. Silakan ibu-ibu. Ibu-ibu. Afwan. Silakan ibu-ibu. 88 kali Ustaz. 88 kali. Kurang ibu. Tambah 1. Jadi 89. Dapat bocoran rupanya. Tidak apa-apa, kasih hadiahnya sudah. Baik. 89 kali. Harapan anak jamaah kalau baca Al-Quran, pas ketemu ya ayyuhalladzina amanu, kasih tanda. Nomor 1. Kemudian mungkin ada kertas di luar yang dicatat. Nanti ketika pas baca Quran mau lihat panggilan Allah yang terakhir itu apa sih? Buat aku, panggilan Allah yang pertama buat aku itu apa sih? Kadang-kadang kan kita lagi mau baca Quran semuanya, ya Allah capek, ya Allah. Baca catatan antum. Jadi bikin kertas seperti ini ketika baca Quran, setiap lewat ya ayyuhalladzina amanu catat. Kemudian kasih tanda di halaman sekian. Semoga dengan itu kalau iman kita sedang lemah, kita coba melihat panggilan-panggilan Allah kepada kita. Insya Allah imannya nambah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru,
Kuatkanlah kesabaranmu. Jadi isbiru sama sobiru ini sebenarnya dari asal kata yang sama, sabar. Tapi sobiru ada tambahan alif setelah sodnya. Kalau antum lihat, ada alif. Jadi dalam bahasa Arab itu ziyadatul wazni tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya huruf ya, itu menunjukkan tambahnya arti. Nggak sama isbir sama sobir. Nanti kita akan ketemu lagi. Istobir. Istobir. Istobir itu seperti perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis salati wastobir. Ini lebih lagi, tambahannya lebih banyak. Jadi ada ekstra sabar. Di sini disuruh sabar, disuruh kuatkanlah kesabaranmu. Sebagian ulama menyebutkan sobiru ini ketika berhadapan dengan orang. Ada yang dihadapi. Kalau isbiru itu boleh jadi karena musibah. Tapi sobir ini bersabar dalam menghadapi lawan, menghadapi istri, menghadapi anak ya. Ada yang dihadapi gitu. Berarti sabarnya harus lebih. Karena memang ada orang-orang yang ganyang. Ya Allah Zat. Iya sudah. Sabiru. Warabitu. Tetaplah siaga di perbatasan negerimu. Ini namanya murabatah. Dan di antara ribat itu duduk setelah sholat, nunggu sholat selanjutnya. Habis sholat maghrib, antum duduk di masjid, nunggu isya. Itu kata Nabi SAW, fadzalika ribat, fadzalika ribat. Itu butuh kesabaran. Artinya orang nahan diri, tetap siaga ya. Maka usahakanlah kita punya waktu-waktu yang tidak pulang dari masjid. Punya. Ya antara maghrib isya. Jangan nunggu punya masalah sama istri baru tidak pulang dari masjid. Akhirnya diparani sama istrinya. Didatang. Itu termasuk ribat. Ribat itu tadi perjuangan ya. Menjaga negeri-negeri dari serangan musuh-musuh termasuk ribat. Lalu perintah yang keempat, wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Agar kalian sukses. Kemudian juga ada perintah untuk bersabar, wasta'inu bisabri wassalah ya. Nanti kita akan baca hal itu. Baik, mungkin Ana cukupkan sampai di sini dulu. Ada waktu untuk berikan, Ana kembalikan ke MC kita. Tafadhol. Baik. Baik Ustadz, tadi seperti yang disampaikan Ustadz, langsung direspon oleh panitia. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu setuju untuk break mengambil kopi teh dulu? Setuju? Sangat setuju. Sangat setuju? Ibu-ibu setuju? Ya baik, insya Allah teh kopi sudah siap di belakang. Cuman demikian, setelah mengambil barangkali langsung dinikmati di tempat duduk masing-masing lagi ya. Jadi mungkin tidak perlu keluar masuk, jadi silakan mengambil kemudian bisa menikmati di tempat duduk masing-masing. Kita jeda sekitar 10 menit ya, nanti bisa dilanjutkan kembali. Kami persilakan untuk Bapak Ibu menikmati teh, kopi dan snacknya. Sekali lagi kami info setelah mengambil mungkin tidak perlu keluar, tetapi bisa dinikmati di tempat duduk masing-masing untuk menghemat waktu. Menikmati teh kopinya, snacknya, kita tetap bisa melanjutkan untuk kajian sesi 1 ini. Ya. Nah insya Allah masih ada waktu untuk Ustadz melanjutkan kurang lebih 10 menit sampai jam 9 malam. Kemudian 30 menit selanjutnya kita gunakan untuk bertanya jawab bersama Ustadz. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Sudah siap? Masih 55? Insya Allah ya, setelah snack kopi insya Allah naik jadi 55 lagi. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah rahimakumullah. Mohon ditambahkan di
pembahasan yang tadi kita bahas, Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Setelah ayat Ali Imran 200, tambahkan surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 153. Karena keterangan yang disebutkan di sini ini bukan keterangan berkaitan dengan Ali Imran ayat 200. Tapi keterangan untuk Al-Baqarah 155. Yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Makanya disebutkan di sini, ayat ini mengajarkan bahwa sabar dan sholat adalah dua senjata utama kaum mukmin dalam menghadapi ujian maupun dalam melaksanakan ketaatan. Dengan sabar seorang hamba mempersiapkan mentalnya untuk tetap tabah. Dengan sholat ia memohon kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau itu kalau lagi dirundung masalah, kemana beliau lari? Sholat. Karena memang sholat itu adalah komunikasi hamba dengan Tuhannya. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bagaimana dia mengatakan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus dia ulangin lagi. Dia ruku, dia sujud. Dan posisi terdekat hamba dengan Tuhannya kapan? Ketika sujud. Banyak di antara kita ketika punya masalah, awal yang dia lakukan adalah membuat status. Senengi status. Jadi memang itu ujian sekarang jamaah. Di antara tanda-tanda kiamat itu intisyarul qalam, kata Nabi SAW. Tersebarnya pena. Dulu banyak orang buta huruf. Sampai Indonesia merdeka. Itu pemerintah berjuang bagaimana memberantas ya. Buta huruf. Setelah buta huruf diberantas, naik tingkatannya sekolah sampai 6 tahun dulu. Kemudian menjadi 9 tahun belajar. Dan memang Nabi sudah menyebutkan alaihi salatu wassalam, kelak tanda-tanda kiamat itu intisyarul qalam. Semua orang bisa nulis, semua orang bisa baca. Apa yang dilakukan oleh manusia? Ya tadi, menulis status. Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dia sedang punya masalah. Padahal seharusnya larikan ke sholat. Tahan diri, wasta'inu bisabri. Tahan dirimu, ambil wudu, hamparkan sejadahmu, katakan Allahu Akbar. Dan subhanallah jamaah. Sebagian kita tuh merasakan. Kalau lagi punya masalah Ustaz, khusyuk sholatnya Ustaz. Masya Allah Ustaz. Khusyuk. Apalagi kalau sudah ada yang nagih utang di masjid Ustaz ya. Allah. Kita itu sholat gak kepingin assalamualaikum jemaah. Kan kita punya masalah. Ada yang nagih utang. Dan subhanallah nagih utang di zaman Nabi SAW juga dilakukan di masjid jemaah. Karena mungkin ada sahabat yang sulit ditemui, ketemunya waktu sholat berjamaah. Oh ini. Didatengin dia. Maka minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Tapi kemudian di dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan sabar ini. Sabar itu lifestyle orang mukmin ya. Sabar dan syukur. Ini tadi yang ana sampaikan hadisnya. Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman.
Inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan itu tidak dimiliki oleh siapapun selain orang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar dan itu baik buat dia gitu. Jadi ini berkaitan dengan iman, dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang kalau dapat nikmat itu, dia lupa bersyukur. Oh, dia bersyukur, Ustaz. Kita tahu syukur itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mengakui dengan penuh keyakinan bahwa nikmat itu murni dari Allah, takdirnya Allah. Nggak ada cerita karena usahaku, karena perjuanganku. Kita lihat ya, orang-orang yang berjuang sama dengan kita, tapi takdirnya beda. Dia nggak sukses, ana sukses. Terus engkau akan mengatakan, iya Zat, karena ana memang panggil konsultan, ana memang rapat terus, ana memang ya, ana. Kemana Allah? Kok engkau terus ngatakan ana? Maka syukur unsur pertama meyakini bahwa ini murni takdirnya Allah. Sebagaimana kalau kena musibah itu juga takdir Allah. Jangan kalau musibah antum mengatakan takdir, kalau nikmat perjuangan. Alhamdulillah. Beda pewaris dengan perintis. Pernah dengar ucap? Kadang-kala di truk Anda lihat tulisan itu ya. Saya pekerja keras karena saya bukan penikmat hasil orang lain. Oh. Dia menyebutkan dia perintis dan dia bukan pewaris ya. Dia lupa bahwa dia sukses pun karena Allah yang kasih. Maka rukun iman itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Jangan berpikir musibah itu takdir, nikmat itu bukan takdir. Dua-duanya takdir. Ingat beberapa tahun yang lalu itu ada seorang artis dan penyanyi yang dia menyanyikan lagu, ana lupa judulnya apa, tapi di syairnya itu ada takdir memang kejam atau seperti itu. Iya. Ada. Sampai akhirnya digugat oleh MUI. Karena ini bertentangan dengan keyakinan seorang muslim. Engkau ketika senang, engkau tidak mengatakan itu takdir. Ini menunjukkan belum beriman engkau. Takdir itu ada yang baik dan yang buruk. Dan semua takdir Allah sebenarnya indah. Tapi kadang-kadang kita belum bisa mencerna hikmah dari sana. Maka di hadis ini orang mukmin itu semua urusannya baik. Kenapa? Ketika dia dapat nikmat, dia meyakini itu dari Allah. Kemudian lisannya memuji Allah. Lalu dengan raganya dia menggunakan untuk ketaatan. Itu jadi baik buat dia. Karena ada orang yang dikasih nikmat. Sampai muncul istilah OKB ya. Orang kaya baru. Antum lihat ya. Orang-orang yang pamer kekayaan. Hampir semuanya orang kaya baru. Orang kaya, 10 orang kaya Indonesia. Itu gak pernah pamer. Antum pernah lihat mereka pamer? Tidak ono. Ana pernah ketemu di rest area. Di rest area Semarang itu. Yang bagus itu. Ada teman ngomong, Ustaz ini orang kaya nomor 9 Ustaz. Masa iya. Lihat pakaiannya biasa. Gayanya biasa. Yang baru kaya. Beda gayanya sama mak-mak yang baru kaya.
Emasnya dipakai 2 kilo gitu ya. Sekalian barbar. Itu baru kaya. Tapi kalau yang kayak beneran cuma di ujung jemaah. Cuma di ujung cincinnya. Ada permata di situ harganya. Ya enggak mahal Ustaz, 2,5 M Ustaz. Allahu Akbar jemaah. Tadi ingat. Ingat jangan sampai kekayaan itu membuat engkau tidak bersyukur. Tapi kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Dia sabar. Dan ingat kesabaran dia itu lebih baik daripada musibah yang diambil tadi sama Allah. Ditambah lagi sabar itu menghapuskan dosa. Musibah itu menghapuskan dosa. Beda sama nikmat. Nikmat itu tidak menghapuskan dosa. Tapi musibah itu menghapuskan dosa. Artinya antum dikasih sabar, kemudian dihapuskan dosanya, ditambah lagi diangkat derajatnya. Apakah ada yang lebih baik dari itu? Enggak ada. Makanya ketika Umar bin Khattab mengatakan wajadna khaira aishina as-sabr. Kita dapatkan enaknya hidup kita itu pokoknya sabar. Engkau jadi orang sabar, nikmat hidupmu. Selesai. Baik, kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi kita bicara bahwa saya sabar itu nikmat yang agung. Anugerah Allah yang terbaik. Tapi tadi kita membaca ucapannya Hasan Al-Basri. Kita akan baca sabda Nabi SAW ya. Beliau itu pernah ada sahabat yang datang minta kepada Nabi SAW. Nabi itu dimintain apa saja, ngasih Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan kepada mereka, "Wa ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum." Tidak ada satu kebaikan, maksudnya harta yang aku miliki. Aku tidak akan sembunyikan dari kalian. Aku akan kasihkan sama kalian. Tapi beliau memberikan pencerahan kepada para sahabat. Untuk menjadi orang yang tangannya selalu di atas. Untuk menjadi orang yang tidak menginginkan apa yang di tangan orang lain. Untuk menjadi orang yang menjaga kehormatan diri. Nggak jadi benalu dia. Apa kata beliau? Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa berusaha menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, niscaya Allah akan menjaga dia. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa merasa cukup, berusaha untuk merasa cukup, enggak ya Allah ini cukup ya Allah, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, yughnihillah. Maka Allah akan bikin dia benar-benar berkecukupan. Jadi ada usaha dari kita. Lalu wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, niscaya Allah akan menjadikan dia penyabar. Karena ada orang yang mengatakan, Ustadz, anak ini memang pemarah, Ustadz. Keluarga anak itu memang temperamental. Bapak anak itu keras, ini itu. Dia berdalih dengan itu supaya punya alasan untuk tidak sabar. Akhirnya sang istri mengatakan, iya Ustadz, memang dia keluarganya seperti itu. Loh, apakah kemudian engkau tidak berusaha untuk sabar? Memang ada orang yang lahir dengan kesabaran. Ada. Jadi sabar ini karakter. Orang tuh ya Allah diganyang di ini tetap tersenyum dia. Tapi ada yang diusahakan. Maka di hadis disebutkan wa may yatasabbar. Berusaha dia untuk sabar. Sakit hatinya, berat untuk melakukan itu. Tapi hasilnya yusabbirhullah. Allah jadikan dia orang yang penyabar. Dan terakhir, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidak ada seorang pun yang diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nggak ada. Antum dapat uang 1 M dibandingkan dengan sabar, tetap lebih baik sabar. Antum punya uang 1 triliun dikasih pilihan. Bapak-bapak kalau dikasih pilihan, dapat uang 10 triliun. Jangan 10 lah, 100 triliun. Tapi tidak dikasih sabar. Milih mana? Dikasih sabar tapi cuma dikasih 100 juta. 10 triliun dan sabar. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke pembahasan keutamaan sabar itu sendiri di pertemuan yang akan datang insyaAllah.
Nah, Anda kembalikan ke Mas Freddy. Baik Ustadz. Ya, alhamdulillah untuk kajian sesi 1 ini Ustadz sudah menyelesaikan di modul yang dibagikan yaitu bab 1. Ya, ada kesempatan untuk kita bisa bertanya jawab atau diskusi. Saya beri kesempatan dulu kepada yang ikhwan, yang laki-laki. 3 penanya dulu Pak ya. 3 penanya dulu, 1, 2, maaf dengan yang sebelah sini ya, 3. Ya, baik. Nanti setelah 3 dari bapak-bapak, kemudian kesempatan 3 untuk ibu-ibu. Ya, silakan memperkenalkan diri, nama dan asal, kemudian pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Ustaz dari Bandung. Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Kadang-kadang nih kalau beberapa kali saya ikut kajian tentang sabar, malah deg-degan Ustaz. Biasanya ini tuh Memang dipersiapkan, akan ada diuji. sesuatu. Itu Ustaz. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Tapi jadi bagaimana mengatasi rasa khawatir jika ujian, padahal ya kita udah tahu idza haballahu qauman ibtalahum. Tapi kita juga doa Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Saya ngelihat ada sohib kehilangan anaknya begitu terpukul, padahal dia tuh kuat gitu, tapi pas kehilangan anaknya, saya juga mungkin nggak akan sanggup gitu kalau wallahu alam gitu, tapi saya berusaha empati itu, ya Allah gitu. Nah kadang-kadang kalau kajian tentang sabar tuh memang begitu, oh ternyata lagi dipersiapkan. Lagi-lagi hari ini saya nggak tahu, berangkat ke sini, Allah, saya sama istri nggak tahu temanya apa ya, nggak tahu kan. Insya Allah, sampai sini sabar Allah. Allah mohon nasihatnya Ustaz. Gimana kita tuh bisa, ya setiap kali, justru kalau temanya sabar, mudah-mudahan jadi bahagia gitu. Tapi kadang-kadang suka, ya Allah sabar ya. Jadi maunya temanya syukur gitu ya. Itu mungkin Ustaz. Siap, Jazakallahu Pak. khairan, Ustaz. Ana langsung jawab. Baik, Ustaz. Insyaallah ya. Iya, ahibati fillah. Kita itu harus berbaik sangka sama Allah. Kata Allah dalam sebuah hadits qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ternyata tadi prasangka antum memang setiap kalau ada tema sabar, antum sudah berprasangka buruk. Kayaknya akan ada musibah. Ada beneran. Jadi kita harus berprasangka baik sama Allah SWT. Ketika tema sabar, apa berprasangka baik sama Allah Azza wa Jalla? Ya mudah-mudahan tambah ilmu dan bisa kita berbagi dengan saudara-saudara kita nantinya. Ibu Ana itu rahimahullah ya. Setiap Ana pulang dari liburan, dia selalu siapkan buat Ana itu obat. Obat pilek ya, obat panas. Ibu Ana itu ngomong, Syafiq, ini nanti kalau ada teman-teman yang sakit, Syafiq bagi. Karena dia tidak berpikir anaknya mau sakit, enggak. Tapi kalau dari awal mengatakan Syafiq, kalau sakit minum ini, ya loro wes. Ini sudah dipersiapkan untuk sakit memang. Maka anak lihat bagaimana orang dulu itu nggak ingin anaknya sakit. Jadi ketika dia membeli sesuatu yang dipersiapkan untuk sakit, tapi diniatkan buat membantu orang. Maka niatkan ketika belajar ini tentang sabar ini supaya anak bisa berbagi sama orang lain. Supaya anak bisa menyampaikan kepada orang lain. Karena Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu semuanya dikasih bala sebenarnya. Jadi kalau dikatakan antum sudah tahu hadisnya idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih bala kepada mereka. Antum pun sedang dikasih bala sekarang ini. Cuma orang itu kadang-kadang nggak merasa. Dzulqarnain yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Ketika datang ajal dia
mau meninggal dunia. Dia kirim surat sama ibunya. Dia kirim surat sama ibunya. Dia mengatakan kepada Bunda, kalau dapat suratku ini, aku minta engkau undang orang-orang satu kampung, lalu engkau bacakan suratku ini kepada mereka. Meninggal Dzulqarnain. Akhirnya surat itu nyampe kepada ibunya, diundang. Ini kan Raja Dzulqarnain, diundang semua orang itu. Dibuatkan makanan yang enak. Lalu ibunya mengatakan, afwan, kata dia, anakku berpesan yang boleh makan hanya yang nggak punya masalah. Satu negeri itu nggak ada yang makan. Ketika ibunya lihat itu, oh ternyata anakku mau menghiburku. Ibu jangan merasa cuma ibu yang punya masalah. Itu semua orang punya masalah itu. Kan yang menjadikan orang itu terbebani dengan masalah dia. Karena dia merasa cuma dia yang susah gitu loh. Orang tuh semua seneng. Cuma aku musibah terus. Ya Allah jemaah. Ada orang-orang yang tadi seperti hadis Nabi SAW. Yatasobbar. Dia berusaha untuk sabar. Bukan dia nggak punya masalah. Jemaah. Cuma ada yang orang yang tidak cerita. Talha bin Ubaidillah itu termasuk orang yang sangat royal ya. Orang itu sampai heran, sampai mereka berpikir Talha ini nggak suka sama fulus kayaknya. Dari royalnya dia bagi-bagi uang. Sampai pernah dia punya uang 800 ya, insya Allah 800 ribu dirham yang dia bagikan. Afwan, 400 ribu dirham jemaah. Dia bagikan, orang tuh sampai heran, engkau kayak gitu kata dia. Apa kata Talha? Inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kami ini sama perasaan cinta harta itu seperti orang-orang bakhil itu sama. Walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Jadi ngeluarkan uang itu butuh kesabaran jemaah. Maka tatkala kita bicara kesabaran, bukan sabar menghadapi musibah. Makanya nanti kita akan membaca pembahasan sabar itu sabar melaksanakan ketaatan, sabar menjauhi larangan, dan sabar menghadapi musibah. Jadi tema sabar ini jangan dipikir cuma musibah. Kalau musibah semua punya lah. Dan yakinlah Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tolong berbaik sangka. Dan tadi dengan kita membahas tentang masalah sabar, kita sudah mulai, oh iya ternyata itu makna sabar. Kita mulai mengerti, menghadapi anak juga ternyata butuh sabar, menghadapi istri butuh sabar, menghadapi orang tua butuh sabar. Seperti itu. Dan ketika datang yang kita khawatirkan, maka ingat fa inna ma'al usri yusra. Jadi sejatinya ketika orang dapat kesulitan, yang harus ada dalam benak dia, bentar lagi kemudahannya datang. Dia bareng datangnya kok. Ma'a itu bareng. Datangnya bareng. Cuma kadangkala kayak ditanya, antum sama siapa? Ana sama kakak, sama adik. Loh mana? Bareng tadi Ustaz. Bentar lagi masuk dia. Barengnya kemudian itu seperti itu. Jadi datangnya bareng, cuma masuknya kadangkala ya nunggu. Ketika antum masuk, dia insya Allah akan masuk. Barakallahu fikum. Nah. Baik, untuk selanjutnya ya, penanya yang kedua, silakan yang di belakang itu, yang di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Kohar. Saya ini guru Ustadz. Masya Allah. Ngajari caranya menolong orang yang dalam kondisi kritis. Lah seringkali kalau saya ngajar itu kemudian harus dengan nada suara yang lebih tinggi, terkesan agak marah dan keras gitu. Karena kalau murid saya itu kemelelet, berlambat-lambat, itu bisa berdampak yang kita tolong itu meninggal Ustaz. Lalu ini sebenarnya caranya gimana Ustaz? Supaya kemudian bisa ngajari cara menolong dengan baik, tapi juga caranya ngajar itu sabar. Sebab kalau diajari pelan-pelan, oh meninggal pasarnya. Yang diajari siapa nih? Dokter? Saya ngajari calon spesialis yang belajar tentang anestesius. Oh Masya Allah. Masya Allah. Jadi harus marah-marah. Tidak marah-marah kan, cuma ngangkat Bukan suara. marah, Kan? tapi kalau berlambat-lambat dia nanti pasiennya keburu berangkat. Ustaz. Keburu berangkat.
Sahih, sahih. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Iya, jadi Nabi SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, di lafaz lain dikatakan ahabun nasi ilallah, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lainnya. Jadi kalau tadi bahasanya Bapak dokter guru, beliau guru ngajarin, itu adalah sebuah profesi yang agung sekali. Maka tadi harapan anak ilmu yang didapat di sini diajarkan supaya antum pulang jadi guru semuanya. Baik. Ada yang namanya terburu-buru, tergesa-gesa, yang disebut al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu termasuk dari syaitan. Tapi ternyata ada hal-hal yang harus dilakukan memang cepat-cepat. Seperti di antara yang harus disegerakan itu mengantarkan jenazah. Itu sampai sandalnya sahabat putus semuanya. Ya banyak yang putus karena keinjek-keinjek mereka atau terlepas gitu loh. Dan itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Karena memang hal itu harus dilakukan dengan segera. Kalau dikatakan tadi harus nada tinggi, nggak masalah, tapi tanpa mesuh. Itu yang nggak boleh, yang akhirnya nggak sabar gitu loh. Kita kadangkala ya nada tinggi nyuruh dengan baik karena nggak sabar dipesoi akhirnya orang-orang. Itu yang salah gitu loh. Iki gara-gara awakmu mati, mau seperti itu kan? Loh, iki mati karena takdir. Enggak, ini memang harus dilakukan dengan segera. Jadi tetap nada tinggi itu bukan berarti marah. Nabi SAW ketika beliau pidato, khususnya khutbah Jumat ya. Karena ada orang yang kadangkala ya dia mengkritisi anak. Kenapa Ustadz kalau khutbah Jumat kayak marah-marah Ustadz? Disebutkan Rasul SAW kalau khutbah Jumat ya. Marrat aina. Wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundhiru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum. Nabi SAW kalau lagi khutbah Jumat itu nadanya tinggi, matanya merah, marahnya naik, seakan-akan beliau sedang mempersiapkan pasukan perang yang mengatakan pasukan akan menyerang kalian pagi ini atau sore ini, yang menuntut harus bersegera. Jadi nada tinggi yang terkesan marah itu memang di tempat yang tepat. Yang salah tadi kalau tempatnya dan kondisinya nggak tepat. Jadi kalau tadi disampaikan memang harus segera, harus seperti pasukan perang yang digerakkan untuk cepat, nggak ada masalah. Tapi tadi jangan sampai kata-kata yang keluar itu ya ada kata-kata memaki ini dan itu ya seperti. Karena ada beberapa dokter itu yang cerita. Ya proses menjadi spesialis itu berat Ustaz, godaannya Ustaz, dosennya sangar-sangar Ustaz. Sampai kayak gitu katanya. Mungkin ini yang disebutkan beliau ya. Salah satunya. Barakallahu fikum gitu dok. Ya baik, Masya Allah ya. Jadi penanya pertama sampaikan oleh Ustadz untuk memulai dengan prasangka berkaitan dengan sabar tadi. Kemudian yang kedua tadi juga disampaikan oleh Ustadz bahwa di waktu dan kondisi yang tepat maka itu tidak mengapa. Iya. Baik, kita lanjut untuk kesempatan penanya ketiga. Iya. Baik, sebelah dulu ya. Baik. Jadi hari ini soft ini ya. Iya Ustadz. Jadi iya. besok baru soft ini. Baru soft ini kemudian ya baris ini. Baik, bismillah. Kecuali kok duduknya pindah-pindah ya apa nanti? Monggo Bapak. Monggo nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Didi dari Bandung juga, dari seperti Kang Lukman. Oh Masya Allah. Ketemu di sini atau janjian? Ketemu di sini. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Tambah saudara nih jadinya nih. Sama saudara ya. Ustadz, saat ini saya sudah seperti punya jargon untuk hidup ini, yaitu setiap kali saya bicara dengan teman-teman, dengan staf dan lain sebagainya,
itu saya selalu menggunakan prinsip SIP. Sip. S, S, I, dan P. S yang pertama itu adalah syukur. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga ikhlas. Dan yang satunya lagi adalah pasrah. Diskusi yang ingin saya tanyakan itu, saya selalu mengutamakan karena banyak sekali ustadz ataupun juga setiap kali acara pembukaannya itu kita harus bersyukur. Dalam keadaan kita susah pun itu kita harus selalu bersyukur. Sehingga saya memaknai apa yang disampaikan hari ini itu sabar dengan syukur. Di mana tadi saya prinsip gitu ya, bukan prinsip lah, jargon lah ya. Syukur itu. Kenapa? Karena syukur kalau menurut saya memang itu yang harus dilakukan lebih dulu. Saya bilang ke anak saya, kamu nggak akan mungkin kamu harus sholat, bisa sholat, kalau kamu ini dalam konteks kamu lagi bersyukur. Kalau kamu sholat, nggak sabar, nggak akan mungkin terjadi sholat. Kalau kamu misalkan sekarang masuk ke yang lebih tingginya lagi, yaitu I-nya, saat kamu sholat, kamunya nggak ikhlas, nggak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Ujungnya adalah apa yang kita lakukan, syukur, sabar, ikhlas itu, ujungnya adalah berserah diri, pasrah, berserah diri kepada Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebaiknya sabar dulu atau syukur dulu? Masya Allah. Itu saja saya kira. Jazakallah khair, Masya Allah. Sip jamaah ya. Sip. Ini kayaknya jadi tema kita untuk daurah yang selanjutnya. Iya, menarik. SSIP ya. Yes. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau tadi disampaikan, mana yang lebih dulu, sabar atau syukur ya? Mana dulu jamaah? Jadi kalau dilihat, ternyata memang nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada musibah yang menimpa. Hanya saja, sabar itu ternyata bukan hanya ketika menghadapi musibah. Sabar melaksanakan ketaatan. Tadi, bersyukur pun butuh kesabaran sebenarnya. Kalau nggak sabar, engkau nggak akan jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintah Allah, sholat butuh sabar. Gitu. Menjauhi larangan Allah. Orang itu menjauhi perzinaan, itu butuh sabar. Ada perempuan lewat, ya cantik depannya Allah. Ini mau bersyukur apa bersabar kira-kira Bapak? Ada orang yang ya kadang-kala mereka bermain-main. Ustaz, anak ketika melihat itu bersyukur, anak katakan subhanallah, ini ciptaan Allah. Salah tuh, tundukkan pandanganmu. Makanya ketika Ali bertanya tentang pandangan mata yang tidak sengaja, isrif basarak, palingkan pandanganmu. Bukan akhirnya engkau menikmatin itu, enggak. Cuma memang kalau dikatakan mana yang lebih didahulukan, syukur atau sabar, sejatinya syukur itu karena memang nikmat Allah lebih banyak daripada musibah. Bahkan di perintah-perintah Allah itu seharusnya kita bersyukur. Karena semua perintah Allah itu manfaatnya buat kita. Tidak ada satupun perintah Allah yang manfaatnya kembali kepada Allah. Dan tidak ada satu larangan Allah yang bahayanya kembali kepada Allah kalau kita melakukannya. Enggak. Semua manfaatnya buat hamba. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak bakalan bisa. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup penuh dengan kesabaran. Kalau kita lihat ya, beliau lahir yatim. Kemudian tumbuh besar menjadi pengembala kambing ya. Ketika beliau harus hidup susah, bekerja, membawa barang dagangan yang Khadijah, kemudian beliau menikah, dapat wahyu, terus butuh kesabaran kehidupan beliau jamaah. Cuma subhanallah, di akhir hayatnya beliau sholat sampai bengkak kakinya dengan semua musibah yang ada. Apa kata beliau?
Afala akun abdan syakura. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Pak, tadi kita sudah sampaikan, sabar ini yang paling rendah dalam menghadapi musibah. Yang naik namanya ridho, yang paling tinggi syukur. Jadi sabar ini juga akan ketemu dengan syukur. Bahkan puncak dari menghadapi masalah itu adalah syukur. Jadi kalau syukur ditaruh di depan, ya memang itu puncak dari kesabaran sebenarnya. Seperti itu, barakallahu fiik. Jadi keduanya nggak bisa dipisahkan, sabar dan syukur. Orang itu nikmat Allah lebih banyak, maka dia harus lebih banyak bersyukur. Tapi dia tetap harus bersabar. Kemudian setelah dia bersabar, dia harus kembali bersyukur lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum, mungkin seperti itu. Iya baik, terima kasih untuk Ustadz dan para penanya. Kita akan memberikan kesempatan ya Bapak untuk ibu-ibu. Sebelum ibu-ibu ini ada pertanyaan yang masuk melalui WA Ustadz. Ya, ibu-ibu satu pertanyaan saja. Dari ibu-ibu, nanti juga ada kesempatan selanjutnya untuk ibu-ibu. Sampai jam 10 kita. Ini sudah setengah 10 ini. Iya, kurang 3 menit lagi. Gimana Bapak-Bapak? Boleh diberi kesempatan dulu ya? Ustadz gimana Ustadz? Boleh, Tidak apa-apa Ustadz ya? Sampai ini jam 1, baik, bismillah. iya. Nah. Ini masuk Kita pertanyaan. harus sabar jamaah. Iya, baik ya. Semoga Bapak-Bapak masih sabar ya. Baik, ini masuk pertanyaan dari akhwat dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan seluruh umat muslim senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, mohon nasihat untuk seorang suami supaya bisa bersabar dari menonton drama Cina. Ya. Sekarang Cina, bukan Korea lagi. Bukan Korea lagi. Ustaz. Kalau drakor itu yang nyenangi ibu-ibu biasanya. Nah sekarang ada drama Cina yang suka bapak-bapak. Ini ada fenomena demikian ya. Menonton drama Cina di HP karena banyak aurat dan menghabiskan waktu. Jazakallahu khairan Ustaz. Mohon nasihat Ustaz. Jadi nasihat buat bapak-bapak. Iya ini. Melalui ibu-ibu. Melalui ibu-ibu jamaah. Iya, ahibati fillah. Modal paling utama dalam hidup kita itu adalah waktu. Dan waktu itu memang kalau tidak diisi dengan hal yang positif, otomatis akan diisi dengan hal yang kurang bermanfaat. Maka nasihat ana ketika kita buka HP, usahakan yang pertama dibuka itu yang bermanfaat. Insya Allah nyambung jemaah. Karena kebaikan melahirkan kebaikan. Tapi kalau yang kita buka di HP itu adalah sesuatu yang negatif, itu akan nyambung juga ke hal-hal yang negatif. Sedangkan waktu nggak bisa diganti. Kalau uang hilang, kita bisa cari gantinya, bahkan lebih banyak lagi. Makanya kelak akan ada pertanyaan di hari kiamat itu, an umrihi, tentang umurnya dipakai buat apa. Maka kalau ibu-ibu ngelihat bapak-bapaknya sedang nonton dracin, ibu-ibu duduk di sebelah bapak-bapak, sampaikan, Pak, tak koncoi Pak ya, sambil ngaji anak, seperti itu. Paling enggak di ruqyah bapaknya seperti itu kan, mudah-mudahan jadi lebih baik seperti itu. Mungkin itu. Jadi memang memberi nasihat suami ini nggak bisa dengan perintah, karena suami itu pemimpin. Jadi paling tidak dengan sharing, dengan bertanya ya. Setelah nonton, ayah katanya tanya, dapat apa ya nonton itu? Mungkin bisa di-share kepada kita manfaatnya ini. Ya meminta kepada suami. Sambil terus didoakan suaminya semoga bisa meninggalkan hal itu jamaah. Dan kecanduan nonton itu masih lebih ringan daripada kecanduan game. Game online. Karena bisa dibuktikan ketika orang nonton itu selesai. Tapi game itu dia ikut main di dalam jamaah. Dia sebagai aktor. Ketika dia sebagai aktor sulit dia untuk meninggalkannya. Makanya sampai di Masjidil Haram ana ngelihat bapak-bapak sudah tua di depannya makom Ibrahim jamaah. Baru selesai tawaf kan nunggu jamaah lain mau sa'i.
Ini kan anak sholat di belakang. Lihat bapak-bapak loh, main game. Sholat jadi gak khusyuk anak. Ya Allah, ini wong tuwek main game di sini. Gak khusyuk kita sholat jemaah. Kalau nonton dia mungkin kuat tidak nonton di sana. Tapi main game ini, Allahu Akbar jemaah. Seperti itu. Ya. Baik Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz ya. Ini nasihat untuk kita semua bapak-bapak ya. Baik ibu-ibu, masih ada kesempatan. Ada yang sudah pegang mic? Dari ibu-ibu? Ada? Kayaknya dilarang pegang mic. Sudah saya turun. Ada satu Ustaz. Oh ada ini Ustaz ya. Baik Nah, Ibu, nama dan asalnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Wa fikum wa Yang saya mau tanya Ustadz, apakah curhat terhadap seseorang atau suami itu termasuk ketidaksabaran seorang istri itu Ustadz? Karena kadang-kadang ketika istri curhat dapat jawaban yang memuaskan dari suami itu membuat istri sebenarnya semakin tenang gitu. Tapi kadang-kadang kan suami kok berkeluh kesah terus gitu. Ke istri itu seperti itu Ustadz. Jadi apakah curhat itu termasuk keluh kesah dan termasuk itu ketidaksabaran itu Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, curhat itu boleh jadi termasuk tidak sabar. Boleh jadi dia memang sedang mencari solusi untuk masalah dia. Ada yang kadangkala keluh kesahnya itu seakan-akan menyalahkan Allah. Bahkan dia seakan-akan tidak dapat nikmat sama sekali dalam hidupnya. Itu keluh kesah yang dilarang. Tapi ketika dia sedang mencari solusi, dia sedang menyampaikan kepada suami, dia punya masalah ini, itu. Dengan harapan dapat solusi, nggak ada masalah. Di masa Nabi SAW, para sahabat juga curhat sama Nabi SAW tentang masalah rumah tangga mereka. Tentang masalah ekonomi mereka. Tapi tidak dengan konteks menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Makanya sampai ada yang ditegur. Dikatakan, tashku man yarhamuka ila man la yarhamuka. Engkau mengadukan yang mengasihimu kepada yang tidak mengasihimu. Yang mengasihi kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi tolong ketika memang curhat sama suami, niatnya apa? Karena memang ada orang-orang yang cuma curhat, sekedar dia ingin melampiaskan isi hatinya, tidak mencari solusi. Atau bahkan dalam curhat dia itu ada mengomongkan kejelekan orang lain. Jadi dalam curhat dia itu banyak unsur yang harus diperhatikan. Kalau engkau curhat sekedar ingin mendapatkan solusi, insya Allah dapat solusi dari Allah Azza wa Jalla. Dan lewat suamimu. Kalau engkau curhat hanya untuk menyalahkan Allah, lupa dengan nikmat yang Allah berikan, itu tercela. Tapi kalau engkau curhat ditambahin dengan menyebutkan kejelekan orang, maka akhirnya jadi ghibah gitu loh. Maka tolong ketika curhat itu, tadi ada suami yang memang lihat istrinya ini berkeluh kesah terus. Karena nikmat gak pernah cerita, masalah selalu diceritakan. Maka tolong ketika memulai curhat itu, mulailah dengan mengatakan, Alhamdulillah bang, nikmat Allah itu banyak bang. Tapi aku punya masalah ini, tolong mungkin engkau bisa ngasih solusi. Dan para suami juga harus paham, ada istri-istri itu yang cuma ingin didengarkan. Maka jangan diputus ketika dia cerita. Selama ceritanya itu tidak mengandung unsur tadi riba, tidak mengandung unsur menyalahkan Allah, itu dengarkan. Setelah selesai cerita, baru dikomentari. Karena ada suami yang melihat istrinya cerita, iya jangan panjang-panjang, intinya apa? Loh jangan. Kalau antum tanya intinya apa, dia langsung sudah tidur dia. Biarkan dia keluar semuanya. Mungkin antum terakhir cuma ngomong, sabar kayaknya.
Tidak apa-apa. Tapi antum sudah sabar mendengar. Jadi sabarlah mendengar dan berikan solusi sabar. Insya Allah masalahnya selesai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Satu kesempatan Ustaz. Nah apa? Sampai jam 1 kita. Itu. Iya. Kita kan temanya Sabar ya Ustaz Bapak. ya. Iya. Sabar. Jadi memang ini ujiannya Ustaz ya. Ibu satu. Bukan ujiannya Ustaz, jamaah ini nunggu juga, enggak mari-mari. Kalau jamaah sabar Ustaz, tenang aja Ustaz sabar. ya. Kayaknya Ustaz yang nggak sabar ini. Naam, tafadhal. Ibu-ibu mungkin satu kesempatan aja. Ya masih ada satu kesempatan aja. Kalau ada silakan, kalau enggak apa-apa. Untuk ibu-ibu dulu kesempatannya. Ada yang pegang mic ibu-ibu? Ya ada sebentar. Ah ya baik, ini kesempatan yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kita tutup ya. Ini untuk menguji kesabaran Ustadz juga soalnya. Baik Ibu silakan disampaikan pertanyaannya. Singkat barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz atas kesempatannya. Ana izin bertanya, bagaimana caranya agar bisa meningkatkan kesabaran dalam mendidik anak, terutama ketika mendidiknya itu bertentangan dengan pola asuh orang tua zaman dulu gitu. Nah, karena kan bagaimana ya, jujur saja anak ini bukan orang yang sabar dan dalam mendidik anak juga anak keras begitu. Nah, bagaimana caranya Ustadz? Terus berikan tipsnya. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kayaknya tema kajian baru jemaah. Jadi insya Allah antum sabar ya. Waktu Anda mungkin 45 menit bahas ini. Boleh Bapak? Ini adu kekuatan kesabaran antara jamaah dan Ustadz. Sabar-sabaran jemaah. Iya, benar memang pembahasan tentang mendidik anak itu panjang jemaah. Yang perlu dilakukan orang tua yang pertama adalah memperbanyak doa. Nabi Ibrahim ketika belum punya anak, beliau doa minta anak. Dan orang ketika punya anak, ya kudu sabar menghadapi anak-anaknya. Doa ketika beliau belum punya anak, Rabbi habli minas sholihin. Ketika beliau punya anak, sebutkan 2 doa Nabi Ibrahim setelah punya anak. Nah, kasihkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah. Yang kedua, apa lupa Ustaz? Masya Allah, nggak apa-apa, kasih hadiah yang Iya, beliau. Ustadz ya. Nah, siapa yang Titip hadiah menyebutkan ya. yang kedua? Yang kedua jemaah. Kita cuma hafal doanya Nabi Ibrahim cuma itu banyak kan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Iya, siapa yang mau nambah? Yang Mic dari sebelah sisi kanan Abu Hamzah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. iya, itu doa ibadur rahman. Doanya Nabi Ibrahim. Itu bukan doanya, itu doa semuanya. Rabbi habli minas sholihin. Itu sebelum punya anak. Nah, tapi nggak apa-apa kasih hadiah. Itu doa yang Anda mau sebutkan juga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Doanya itu ada yang mau nyebutkan? Iya. Di sini ada yang mau nyebutkan? Ada? Ada yang. Oh Lu angkat tangan di sini. Kasihkan mic-nya. Kemana mic-nya antum kok hilang? Ini. Lah doanya
bersama dengan Rabbi ji'al hadzal baladan aminan wajnubni wa baniyan an na'budal asnam. Ahsanta. Iya. Beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Jadi permohonan agar anaknya tetap di atas tauhid. Karena godaan masa itu tidak sedahsyat masa sekarang. Anak-anak kita itu nonton sesuatu di sini, jemaah, langsung rusak kadang-kadang. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi benar-benar ketika mendidik anak itu berserah diri sama Allah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa membuat anak ini benar ya Allah. Nabi Nuh anaknya nggak beriman. Bapaknya padahal Nabi. Ya benar-benar Allah. Mayyahdillah falamudillah. Yang dikasih hidayah sama Allah nggak ada yang bisa menyesatkan dia. Itu yang pertama. Terus doa tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Kemudian yang itu doa. Yang kedua, selain doa, hendaklah kita berusaha memperbaiki hubungan kita sama Allah. Jadi anak itu cerminan orang tuanya. Bagaimana Sa'id Ibn al-Musayyib Ibn Hazm ketika dia punya anak, dia ngomong sama anaknya, la azidanna fi sholati. Aku akan tambah sholatku supaya engkau dijaga sama Allah. Jadi penjagaan Allah, kita udah doa minta sama Allah, tapi ketahuilah penjagaan Allah itu adalah melihat kepada kebaikan orang tuanya juga gitu loh. Jangan cuma doa, engkau nggak jadi orang soleh. Di surat Al-Kahfi bagaimana Allah menyebutkan ya, kenapa Nabi Musa dan Khadir sampai memperbaiki bangunan rumah itu. Wa kana abuhuma sholiha. Punya anak yatim. Sudah nggak ada bapaknya. Jadi kalau bicara pendidikan sudah nggak ada, udah dididik orang lain tuh anaknya. Tapi Allah jaga itu harta sampai mereka besar nantinya. Kenapa sebabnya? Bapaknya orang soleh. Maka jadilah orang soleh. Yang ketiga, pandanglah anak itu aset. Orang itu ketika menanam di taman mereka, di kebun mereka, dia akan sabar untuk menyiraminya. Kadang-kala ada hama. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menghilangkan itu hama? Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Jadi anggap mereka aset. Jangan sampai berpikir anak ini cuma menghabiskan duit kita yang capek. Enggak. Kita akan dapat hasil dari anak itu. Jadi orang kalau berpikir aku akan dapat hasil dari sini, dia akan sabar. Tapi kalau dia berpikir nggak ada hasil, anak cuma dapat capek, ini itu ya nggak akan bersabar. Maka pikir mereka adalah aset dan kesabaran kita insya Allah akan membuahkan sesuatu yang lebih indah. Dan kemudian yang keempat, belajar parenting. Karena memang kondisinya berbeda. Ada orang tua yang masih pakai gaya orang tuanya dulu. Anak-anak kita nggak bisa sekarang. Kita dulu, kalau dihukum sama guru kita nggak ingin orang tua kita tahu. Karena kalau tahu ditambahi sama orang tua. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Anak-anak sudah tadi generasinya Gen Z, ya. Generasi strawberry, indah, bagus, tapi cepat layu dia jawab. Maka bagaimana orang tua mendidik anaknya untuk tidak layu. Dan ibu-ibu ketika mau marah jangan ngangkat suara. Di antara satu hal yang Ana dikasih tahu Ibu Ana juga ya, rahimahullah. Dia ngomong Syafi, kalau mau marah sama anaknya, tolong jangan di depan siapa-siapa. Pegang anaknya, dudukkan di sampingnya, pegangin tangan anaknya. Supaya dia tahu ada setrum yang masuk ke diri dia. Ayah ini cinta. Jangan sampai seperti yang di sidang anak itu.
Ada jarak antara bapak sama tuh anak. Jangan. Tapi pegangan dia. Supaya dia tahu ayah ini cinta sama kau. Kalaupun mau dipukul anak itu umpamanya, mau dihukum. Tapi tunjukkan engkau sedang memberikan cintamu kepada dia. Soalnya kadang-kala ibu-ibu ini marah sambil teriak-teriak, anaknya di mana ya? Kau narang. Sampai tetangga datang. Manggil saya ibu, Lunda. Karena nama anaknya sama dengan nama tetangganya. Mau dilanjutkan Bapak? Cukup ya? Tapi ada cukupkan jemaah, barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz Syafiq. Jazakallahu khairan untuk kesempatan sesi kajian yang pertama. Ya, sebelum ditutup Bapak Ibu, sedikit informasi untuk acara besok. Iya. Insya Allah untuk besok kita mulai aktivitas sholat subuh berjamaah dan kultum bersama Ustadz Syafiq. Ya. Jadi tepat pukul subuh sekitar jam 4 ya. Sekitar jam 4 di musola untuk bapak-bapak. Kemudian untuk ibu-ibu tetap seperti tadi ya, sholat di musola khusus ibu-ibu jam 4. Kemudian jam 6 ya dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan hidangan khusus kue dan minuman, sembari ada kesempatan untuk bapak dan ibu mungkin berganti pakaian ya, terutama untuk mempersiapkan olahraga ya, jadi bisa bersepatu dan berpakaian olahraga. Nanti untuk bapak-bapak bisa kumpulnya tetap di samping musola ini Pak ya, di samping hall. Nanti kita akan berjalan bersama-sama menuju tempat olahraganya. Untuk olahraga insya Allah pukul 6 sampai dengan pukul 8 ya. Baik ya, sekali lagi kami ulangi untuk besok aktivitasnya jam 4 sholat subuh dan kultum oleh Ustadz Syafiq di musola masing-masing. Untuk ikhwan dan akhwat, kemudian hidangan khusus, dan dilanjut jam 6 dengan pakaian olahraga, bersepatu, kita menuju ke lapangan olahraga. Untuk ikhwan sendiri ya, nanti saya pandu, kemudian juga untuk ibu-ibu ada coach Oti yang akan memandu ya. Baik, mungkin itu untuk informasi acara besok pagi hari Sabtu ya. Mungkin sedikit yang bisa kami simpulkan selaku moderator, tadi disampaikan oleh Ustadz dalam Quran, fa inna ma'al usri yusron, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ya. Nah ini kalau boleh saya ibaratkan Ustadz, itu kayak dua sahabat. Sahabat yang pertama namanya suka, adapun sohibnya atau sahabat yang kedua namanya duka gitu ya. Nah sohib ini karena sohib mereka tidak mau berpisah. Seringkali kalau kita bertemu teman atau sahabat yang namanya suka, itu kemudian akan datang juga teman dekatnya atau sohibnya, yaitu duka ya. Sehingga ketika kita suka pun kita tetap tidak terlalu berlebihan, karena mungkin akan ada ujian yang mungkin datang kepada kita. Dan kalau kita bertemu dengan sahabatnya yang namanya duka, tidak terlalu duka, kenapa? Karena sohibnya yang bernama suka itu akan mencarinya ya, sehingga setelah duka kemudian ada suka ya. Demikianlah kehidupan kita, dua sahabat ini tidak pernah berpisah, selalu mencari satu, mencari yang lainnya, mencari satu, mencari yang lainnya. Maka untuk itu ketika kita diuji dengan duka, maka kuncinya adalah sabar, dan kita ketika didatangi oleh sohibnya yang bernama suka, maka kita syukur ya. Jadi demikian untuk materi sesi yang pertama ini menurut saya Masya Allah sangat fundamental ya, sangat benar-benar menginspirasi kita, sangat powerful, membangun pondasi kesabaran ya. Saya sebenarnya nggak sabar Ustadz untuk sesi kajian tentang sabar yang selanjutnya ini ya. Lanjut, bismillah. Bismillah ya, baik kita mulai Bapak-Bapak untuk kajian yang kedua. Nanti Ustadz saja yang lanjut, kayaknya peserta sudah ingin balik Ustadz ya. Baik ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih semuanya, tetap semangat ya, selamat beristirahat. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya.